Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai digitasi peta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurvina Asyanti dengan NIM 2019 10501047, mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah tes komputasi perencanaan dengan dosen pengampu Bapak Rendra Suprobo Aji, STMT. Seperti yang telah saya sebutkan, video ini akan membahas mengenai digitasi peta. Apa itu digitasi peta? Secara umum, digitasi merupakan proses konversi analog ke dalam format digital. Selain itu, digitasi juga sering disebut dengan proses pengubahan format data raster menjadi format data vektor. Dalam pembuatan peta sendiri, format data vektor yang sering digunakan yaitu berupa file SHP atau set file. Bentuk dari file SHP sendiri ada tiga, yaitu point, polyline, dan polygon. Point biasanya digunakan untuk menandai titik suatu tempat, misalnya taman dan lain-lain. Kemudian pada polyline digunakan untuk jalan, sungai, sementara polygon digunakan untuk rumah dan gedung. Mungkin merupakan cara dalam melakukan digitasi peta. Yang pertama, buka arsip seperti biasa, kemudian masukkan file SLP, bisa lewat katalog atau seperti cara biasanya. Jika file SHP Anda belum masuk ke dalam katalog, Anda bisa menambahkannya pada connect to file dan nanti akan muncul kotak yang berisi di mana Anda menyimpan file tersebut. Anda tinggal pilih saja, kemudian klik OK, secara otomatis akan berada pada katalog. Karena milik saya sudah berada pada katalog, saya akan memasukkannya pada Kecamatan Bondowoso. Saya akan memilih Kecamatan Prajekan Bondowoso. Ini merupakan batas administrasi dari Kecamatan Prajekan Bondowoso. Drag ke tengah. Ini merupakan file SLP dari batas administrasi Kecamatan Prajekan Bondowoso. Ini sudah masuk kepada papan untuk mengerjakan digitasi dengan diberikan dengan table of content, sudah masuk ke layar. Kemudian setelah selesai, kita add base map kita akan add base map pada add data, kemudian kita klik add base map. Jika sudah, kita dapat menggunakan imagery atau imagery with label. Nah, ini merupakan data dalam bentuk raster seperti penampakan pada Google Earth. Nah, pertama di sini saya akan menggunakan imagery. Proses loading ini bisa memakan waktu yang cukup lama tergantung dengan kekuatan internet Anda. Nah, jika sudah, maka file SHP dengan imagery akan secara otomatis menyesuaikan seperti ini. Kemudian kita klik
kiri untuk mempermudah kita supaya terlihat transparan, kita klik hello. Nah, ini kita bisa ganti warnanya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita ubah jadi merah agar gampang terlihat. Terus ini ketebalannya kita bisa ganti misalnya 2. Klik OK. Maka akan otomatis menjadi seperti ini. Kita zoom. Jika sudah, karena kita di sini akan melakukan digitasi, maka caranya klik katalog, kemudian pilih di mana nanti kita akan menyimpan file SAP tersebut, misalnya dalam si user HP dokumen peta. Kemudian kita klik new, kita pilih yang save file. Di sini di name kita isi nama objek yang akan kita buat file SAP, misalnya jalan. Nah, kemudian kita pilih tipe dari file SAP. Karena ini jalan, jadi kita menggunakan polyline. Terus pada description kita menentukan koordinat menggunakan UTM. Caranya edit, kemudian klik projected coordinate system, pilih UTM. Nah, terus kita menggunakan WGS 1984. Kemudian karena Trajekan Bondowoso ini berada di sebelah selatan garis khatulistiwa, maka saya akan memilih Southern Hemisphere. Nah, Kecamatan Trajekan Bondowoso berada pada WGS 1984 UTM Zone 49. Nah, klik. Jika Anda menggunakan file yang berbeda, Anda dapat mencari referensi di mana tempat Anda, lokasi yang Anda pilih itu berada di beberapa. Nah, 49S ini menggambarkan 49 itu grid, jumlah nomor grid, kemudian yang S-nya itu short atau selatan, jadi berada di sebelah selatan garis khatulistiwa. Jika sudah, maka klik OK. Nah, kemudian klik OK. Otomatis di sini akan tertera layar jalan. Kemudian kita editor, start edit. Di sini belum ada tools editor, Anda bisa seperti biasa klik pada bagian yang kosong, kemudian pilih editor. Jadi kita klik editor, start editing. Kita pilih jalan karena kita akan membuat save file jalan. Klik OK. Tunggu proses loadingnya. Nah, kita zoom. Tunggu prosesnya, ini memang agak sedikit lama.
zoom sesuai dengan sampai jalannya terlihat. Tips untuk mempermudahkan kita melakukan penarikan garis untuk jalan. Jadi kita memilih batas administrasi ini. Jadi dari ujung ke ujung. Karena di sini merupakan batas administrasi dari Kecamatan Brajekan di Kabupaten Bondowoso, maka kita dapat langsung melakukan digitasi atau pembuatan Excel. Ada kotak yang berisi keterangan di sebelah sini, maka bisa klik ini, Bridge Picture. Kita pilih jalan, kemudian kita pilih line. Langsung kita mulai. Karena pengiklikan ini diusahakan sesuai dengan bentuk objek yang kita akan buat file SFP ini. Kalau sudah, maka finish sketch. Untuk mempermudah kita dalam menggeser, kita klik pada pen supaya kita mudah dalam menggesernya. Kemudian kita klik lagi, kita klik jalan, kita klik line, kita bisa lanjutkan. Ini dengan otomatis akan mendeteksi ujung garis yang terpotong tadi. Kita klik, tinggal kita tarik garis. Ulang lagi sehingga file SAP yang kita inginkan sudah cukup atau sudah memenuhi standar, misalnya jumlah jalannya berapa, terus jalan apa aja itu udah terbuat, maksudnya terpilih. Kita bisa berganti ke objek yang lain, misalnya ini kita klik tab, sudah, kemudian klik ke PDD. Nah, untuk memastikan apakah garis-garis yang kita pilih tadi sudah ada, kita klik, kemudian kita pilih open attribute table. Nah, di sini sudah ada. Ini tadi kan kita melakukan 3 kali pengeditan menggunakan line, jadi ini ada 3. Sudah, dan kita ingin membuat lainnya, misal kita mau membuat poligon dengan bangunan ini. Caranya sama, kita pergi ke katalog, kemudian pilih new save file, kemudian beri nama save filenya misal rumah, kemudian pilih bentuk SAP-nya poligon karena rumah, kemudian di edit dan pilih seperti tadi TM WGS 1984 Southern Hemisphere. WGS 1984 UTM Zone 49S. Oke. Nah, di sini akan ada rumah. Caranya masih sama seperti tadi. Kita ke editor, kita pilih rumah, kemudian klik OK.
jika belum muncul tabel yang di sini tadi, kita klik ini. Atau jika pada samping sini sudah ada create feature, kita klik saja. Kita pilih rumah, terus kita pilih polygon. Misal ini ya. Kemudian kita finish sketch. Nah, sudah jadi. Jika kita ingin melihat apakah yang kita buat tadi sudah sesuai dengan hasilnya, kita bisa follow. Sudah, misal kita buat yang lain. Nih. Setelah selesai, caranya juga sama seperti tadi, save edit, kemudian stop editing. Nah, kemudian kita akan membuat SHP yang ketiga, misalnya poinnya. Kita akan membuat poin, caranya sama seperti tadi. Kita klik pilih new, save file, kemudian kita isi namanya dengan sekolah, kemudian pilih tipe yaitu poin, pilih deskripsi dengan 49S projected coordinate system, kemudian pilih BTM, kemudian pilih WGL 1984, pilih Southern Hemisphere, pilih yang 49S ini. Kemudian kita klik. Setelah terisi, kita klik OK. Nah, misalnya sekolahnya berada di sini ya. Kita mulai pergi ke editor, start editing. Kita pilih sekolah. Oke. Karena di sini belum muncul, kita pilih saja. Nah, ini klik sekolah. Klik. Ini juga sekolah, kita klik. Jika sudah, kita pilih save edit, save editing. Nah, sebenarnya dalam penempatan itu tidak boleh asal, seharusnya kita cross check terlebih dahulu pada data-data yang konkret, di mana tepatnya letak sekolah atau letak fasilitas umum lainnya yang akan kita buat poin. Karena di sini saya merupakan contoh dalam memberikan poin, sehingga saya menggunakan dengan pemisalan. Karena ini poinnya terlihat yang jelas, kita dapat menggantinya dengan pilihan ini. Di sini ada beberapa rekomendasi, tinggal kita pilih sesuai yang kita mau. Nah, kita pilih size-nya mau berapa. Oke. Nah, ya sekarang sudah jelas. Kita merasa sudah dengan file-file yang kita buat. Begitu juga yang dengan jalan atau rumah, kita coba yang rumah. Pada ininya ya, pada simbolnya, terus kita pilih, misalnya kita pilih kuning. Oke. Jika kita sudah merasa cukup dengan data-data yang ingin kita buat file SHP, kemudian kita akan menyimpannya ke dalam PC kita. Cara menyimpannya yaitu kita pergi ke table of content. Misalnya kita mau save sekolah, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pergi ke data, kemudian export data.
Sudah kita tutup. Berhenti. Sekian video mengenai digitasi peta. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.